Halo, perkenalkan nama saya Maredi Kinjunai, NIM 19120129 dari Prodi Teknik Informatika Strata 1, kelas E, Stikom Ilmu Jepang. Untuk kali ini saya akan mengerjakan proyek ke-10 dengan ketentuan proyek dikerjakan dalam bentuk tutorial, lalu berisi penjelasan proses pengerjaan web, dan linknya atau videonya itu diupload ke YouTube dan dikirimkan linknya ke iClass. Nah, untuk membuat sebuah database, kita harus pastikan kalau kita sudah menginstal aplikasi examnya, ya seperti ini. Lalu di sini saya pakai exam yang versi 2.4. Di sini kita harus aktifkan Apache dan MySQL-nya seperti ini. Kita aktifkan dulu. Nah, setelah itu kita kembali ke sini. Kembali ke sini dan kita membuka dengan localhost phpMyAdmin. Oke. Masih loading. Ya, jika sudah seperti ini, sudah mencoba datanya. Sekarang kita membuat database dengan kita klik pada base data, kemudian di sini kan kita membuat database. Di database ini kan berbicara tentang pariwisata ya. Jadi pada database ini kita beri nama itu pariwisata. Nama database ini kita beri nama pariwisata. Nah, di sini kita bisa ganti. Kita cari kita ganti dengan collection kalau ada sudah seperti saya, tidak apa. Kita tekan buat. Oke, setelah ini untuk database pariwisata ini ada 5 tabel yang nanti akan kita buat. Di situ ada tabel admin, ada tabel kategori wisata, tabel objek wisata, tabel testimoni, dan tabel wisatawan. Nah, yang pertama itu kita beri namanya adalah tabel admin ya. Tabel underscore admin. Di sini tabel admin memiliki 7 kolom. Oke, langsung kirim. Masih loading. Kemudian di tabel admin ini, untuk yang bagian pertama ini itu adalah ID admin. ID admin kita sambungkan saja. ID admin. Oke, yang berikutnya itu ada nama. Setelah nama itu memiliki alamat, nomor telepon, kemudian ada email, lalu username,
Dan yang terakhir itu adalah sandi atau paspor. Oke. Nah, untuk tipe datanya atau jenisnya itu kita untuk admin ID admin itu kita belum pasti menggunakan integer. Kemudian untuk indeks itu kita kasih primary. Lalu kita beri centang pada auto incrementnya. Masih loading. Oke, kita kirim. Sini atau kita kasih centang. Kenapa di sini kita pakai auto increment? Centang auto incrementnya itu karena artinya itu dia otomatis akan diberi nilai sendiri. Kemudian nama ini kita gunakan teks. Alamatnya ini juga kita menggunakan teks. Oke. Teleponnya itu juga kita masih gunakan teks. Emailnya itu kita gunakan teks juga. Username-nya itu juga kita gunakan teks. Oke, untuk bagian ini ya, username-nya. Untuk bagian sandi, sorry, saya masih gunakan teks. Kemudian username-nya juga teks ya, bukan varchar, sorry. Nah, setelah semua sudah, kita langsung kirim, simpan. Oke, ini seperti ini. Ini adalah tabel adminnya, bagian tabel admin. Selanjutnya kita kembali ke bas data pariwisata. Di sini kita masukkan untuk yang tabel keduanya itu adalah tabel kategori wisata ya. Tabel underscore kategori wisata. Kategori wisata. Oke, di sini untuk tabel kategori wisata ini memiliki 2 kolom saja. Oke. Masih loading. Ya, untuk yang pertamanya itu ada ID kategori wisata, ID kategori saja ya. ID kategori. Kemudian yang kedua itu nama ya, nama kategori. Nama. Oke, untuk ID kategorinya ini itu masih integer. Kemudian untuk indeksnya itu kita kasih primary. Kita pakai primary. Kemudian untuk auto incrementnya kita beri centang. Lalu yang kedua itu nama. Untuk nama itu kita gunakan teks saja. Kenapa? Karena untuk panjang karakter ini kita tahunya itu kita belum pasti panjang karakternya itu berapa. Jadi lalu kita simpan. Setelah itu kita simpan. Oke, nah ini adalah tabel kategori. Ini adalah tabel kategori wisata. Kemudian
Sekarang kita kembali ke pariwisata untuk kita melanjutkan lagi ke tabel ketiganya. Oke, untuk tabel ketiganya itu adalah tabel objek wisata. Tabel objek wisata. Objek wisata. Oke, untuk tabel objek wisata ini jumlah kolomnya itu ada 6. Ya, oke, kita kirim. Masih loading. Kemudian di sini untuk yang bagian pertamanya itu adalah ID kategori ID wisata, ID wisata. Oh, ID objek, sorry, ID objek ya, objek wisata. Kita tulis saja ID objek. Kemudian ya berikutnya itu ada ID kategori. Kenapa di sini ada ID kategori? Karena untuk ID objeknya itu dia berrelasi dengan ID kategori. Kategori karena di mana-mana objek wisata itu juga memiliki kategori wisata dan juga memiliki nama, lalu deskripsi, kemudian ada alamat saja, alamat, dan terakhir itu ada status. Status. Oke, untuk tipe datanya itu kita kasih tetap in, kemudian di sini untuk ID objeknya itu tipe datanya kita masih menggunakan integer, kemudian indeksnya itu kita pakai primary, kita kasih primary. Lalu untuk auto increment-nya itu kita centang. Nanti loading. Kirim. Kita centang. Artinya dia itu otomatis nilainya itu otomatis diberi nilainya sendiri. Untuk ID kategorinya itu juga masih kita pakai integer. Kemudian namanya itu, untuk namanya itu kita menggunakan teks. Lalu deskripsinya itu juga kita menggunakan teks. Kemudian alamatnya itu juga teks. Lalu untuk statusnya itu, kita gunakan karakter ya, kita kasih karakter saja, yaitu kita gunakan char yang dimana terdiri dari 1 dan 0. Kalau kalau 1 itu berarti dipublikasikan, kalau 0 itu berarti artinya tidak dipublikasikan. Di sini kita isikan 1. Oke, setelah itu kita simpan. Nah, itu kita simpan. Masih loading. Nah, ini adalah tabel. Ya, ini adalah tabel dari objek wisata, tabel objek wisata. Ini adalah tabel yang ketiga. Sekarang kita lanjut lagi ke tabel yang keempat. Kita kembali ke pariwisata, data wisata, lalu kita membuat tabel yang keempat. Itu adalah tabel yang keempat, tabel wisatawan. Oke, tabel wisatawan. Tabel wisatawan ya.
underscore wisatawan. Untuk tabel wisatawan itu memiliki 6 kolom. Ya, jadi kita kirim. Masih loading proses. Ya, untuk yang pertama itu adalah ID wisatawan. ID wisatawan. ID wisatawan, ya ID wisatawan. Kemudian setelah ID wisatawan itu ada nama, kemudian setelah nama itu ada jenis kelamin, ya jenis kelamin kita sebutkan saja jenis kelamin. Kemudian jenis kelamin ada telepon, kemudian setelah telepon itu ada emailnya, lalu sandi atau password. Oke. Untuk ID wisatawan ini kita pakai integer, masih pakai integer. Indeksnya itu kita kasih primary. Lalu kita beri centang pada auto increment-nya. Artinya nilai itu diberikan secara otomatis, nilai itu ada sendiri. Yang berikut, nama itu kita gunakan teks. Untuk jenis kelaminnya itu kita pakai varchar. Kita pakai varchar yang dimana panjang karakter itu kita kasih dengan 9. Lalu teleponnya kita gunakan teks, dan bisa juga menggunakan varchar dengan, kalau gunakan varchar itu kita kasih panjang karakternya itu 12, tapi sini saya gunakan teks saja. Dan email itu kita gunakan teks juga. Kemudian sandinya itu kita kasih teks. Oke, setelah itu kita save, simpan ya. Loading. Nah, ini adalah tabel wisatawan. Kemudian sekarang kita kembali ke database data perwisata untuk kita membuat lagi tabel yang terakhir, yaitu tabel testimoni. Oke, untuk tabel testimoni ini memiliki kolomnya 7. Setelah itu kita kirim. Masih memproses. Ya, untuk yang pertama itu adalah ID testimoni. Kemudian ada tanggal. Kemudian ada juga ada ID wisatawan. Kenapa di sini ada ID wisatawan? Karena untuk dimana di setiap pariwisata itu ada pariwisata testimoni itu ada memiliki wisatawan dengan yang namanya objek wisatawannya. Oke, kemudian ada ID objek wisatawan. Dan yang berikut itu ada judul, ya, judul testimoninya. Kemudian setelah judul ada deskripsi. Lalu yang terakhir itu ada status. Oke. Untuk ada testimoni itu masih menggunakan integer juga. Kita kasih primary. Kemudian kita kasih primary. Lalu
auto insert-nya kita kasih centang, masih loading. Oke, kita kirim centang auto insert-nya. Kemudian untuk tanggalnya itu kita menggunakan date. ID wisatanya masih integer, ID objek juga masih sama. Di sini kita menggunakan teks, judulnya kita menggunakan teks, deskripsi juga teks. Untuk deskripsi itu kita gunakan teks juga. Kemudian statusnya itu kita menggunakan karakter, yaitu kita kasih dengan char ya. Oke, di sini kita isi satu saja, artinya dipublikasikan kalau isi satu, kemudian simpan. Oke, ini adalah tabel-tabel. Oh, ini adalah tabel akhir, ini adalah tabel testimoni. Kemudian sekarang kita klik pada pariwisata. Lalu di sini kita pilih data. Oke, besar masih loading. Nah, ini sudah ada tabel admin, tabel kategori wisata, tabel objek wisata, tabel testimoni, dan tabel wisatawan. Oke. Nah, untuk di sini tabel kategorinya ini ada berrelasi dengan tabel objek wisata, yang dimana itu setiap pariwisata itu harus ada objek wisata, beberapa objek wisata baru ke kategori wisata. Kemudian ada testimoni wisata. Testimoni ini berrelasi dengan wisatawan, yang dimana setiap wisatawan itu kayak testimoni. Setelah testimoni itu baru ke objek wisata, dan objek wisata ke para kategori wisata. Oke. Nah, yang pertama untuk kita kembali lihat. Soalnya ini untuk yang membuat database pariwisatanya sudah. Sekarang yang berikutnya itu kita menginstal PHP 7. Sekarang yang berikutnya itu kita mau menginstal PHP 7. Nah, di sini untuk PHP 7 saya sudah install. Untuk cara ceknya kita ketikkan cmd, kemudian kita ketikkan cmd, lalu di sini kita masukkan, sini ada 2 ya. Nah, di sini kita mau tulis PHP spasi strip P, lalu kita enter. Nah, di sini ini kita sudah install PHP 7-nya. Sekarang kita kembali. Untuk yang berikutnya itu, yang ketiga itu kita menghubungkan folder kerja dan Visual Studio Code. Oke. Nah, di sini kita kembali. Di situ kita harus pastikan kalau kita sudah menginstal Visual Studio Code-nya. Oke, di sini kita langsung buka Visual Studio Code-nya. Nah, ini adalah Visual Studio Code-nya. Sebelum itu kita harus
membuat folder kerja dulu ya. Oke, itu folder kerjanya itu berlokasi di data C, kemudian exam, kemudian htdocs. Di dalam htdocs ini kita membuat sebuah folder baru dengan nama foldernya sesuai dengan database yang akan kita buat. Di sini saya beri nama folder itu Pesona TTS saja ya. Oke, Pesona TTS lalu kita share. Setelah itu kita membuat folder satu lagi di dalam folder Pesona TTS ini dengan nama yang berarti admin ya. Kita beri namanya itu super admin ya. Nama folder ini tidak boleh menggunakan spasi, super admin. Oke. Setelah itu kita kembali ya membuka Visual Studio Code-nya, lalu kita open folder ini juga bisa, atau add folder juga bisa ya. Langsung klik add folder. Kita add folder yang tadi kita buat folder itu. Di sini nama foldernya itu tadi di local disk C, kemudian exam, kemudian htdocs, lalu ada di sini tadi Pesona TTS ya. Pesona TTS, lalu kita add. Nah, di sini sudah muncul. Untuk membuat menghubungkan sebuah folder kerjanya itu, di sini kita klik pada admin, kemudian kita membuat folder baru lagi di dalam super admin ini. Ya, seperti ini. Lalu kita beri nama foldernya itu index.php. Oke. Nah, di dalam sini kita akan mengisi script atau referensi. Di sini referensi yang kita gunakan atau saya gunakan itu adalah referensi dari, di sini referensi saya gunakan ya W3 School ya. W3 School. Oke, sebelumnya di sini kita referensinya itu W3 School ya. W3 School. W3 School. Oke, untuk referensinya kita gunakan W3 School, dan di sini kita pilih Learn Bootstrap. Kemudian kita pilih Learn Bootstrap 4. Nah, di sini kita pilih yang bagian navbar. Kita pilih navbar. Masih loading. Ya, untuk yang baru mulai awalnya ini kita pakai yang biasa saja, yang simpel. Di sini saya pakai yang ini ya. Saya gunakan yang ini. Oke. Save. Kemudian di sini kita di sini kita copy yang ini, lalu kita letakkannya di sini ya. Kita letakkannya di dalam sini. Kemudian di sini untuk bagian ini
kita kasih dengan yang nama folder. Tadi itu ada Pesona TTS ya, Pesona TTS. Oke. Kemudian di sini di navbar ini kita ganti dengan nama pariwisatanya, atau pariwisata yang kita buat adalah pariwisata. Oh ya, sorry, website yang kita adalah website. Pak, di sini kita membuat website pariwisata. Oke, pariwisata. Di pariwisata ini untuk yang bagian pertama itu kita kasih beranda. Setelah beranda itu kita ikut kembali tadi yang ada database-nya, itu ada admin. Setelah admin ada juga kategori wisata, kemudian di sini tinggal kita copy saja ini ya, kita enter, letakkan di sini. Setelah kategori wisata itu ada objek wisata, kemudian ganti ini. Oke, kita copy lagi di sini. Sorry, ada salah sedikit. Kesalahan. Oke, di sini kita enter, lalu kita klik di sini. Kita copy ini lagi. Ya, di sini ada admin, ada kategori wisata, objek wisata. Setelah itu ada wisatawan, wisatawannya. Setelah wisatawan itu ada testimoni. Oke. Testimoni. Ya, setelah itu kita untuk bagian bawahnya ini, bagian kontainer ini kita hapus saja. Oke, di sini kita tambahkan div class row, Oke, setelah itu kita save dulu atau Ctrl S. Di sini setelah itu coba kita testing dulu dengan caranya itu. Kita kembali ke sini, lalu kita ketikkan localhost localhost garing Pesona TTS garing superadmin ya, superadmin. Coba kita panggil ya. Ini seperti ini. Ini ada beranda, ada admin, ada kategori wisata, objek wisata, wisatawan, kemudian ada testimoni. Nah, sekarang yang berikutnya itu sini kita ada kembali sebenarnya. Di sini bisa menghubungkan folder kerja dan Visual Studio Code. Sekarang untuk yang berikutnya kita koneksi ke database ya. Sekarang itu kita koneksi ke database ya, dengan untuk caranya itu untuk selanjutnya kita koneksi ke database. Di sini kita klik pada superadmin, kemudian dia
halaman tersendiri ya. Kita bikin file baru, kita beri nama itu konektor ya, konektor.php. Enter. Nah, di sini untuk bagian konektornya ini kita menggunakan script yang ini. Scriptnya itu script yang ini, koneksi ke database. Oke. Ini kita gunakan script yang ini. Di sini kita Ctrl C, lalu kita letakkannya di sini. Oke. Nah, di sini ada konektor sama dengan MySQL Connect, lalu ada localhost, root, kemudian di sini ada passwordnya, lalu di nama database ini kita ganti dengan tadi nama database itu adalah Parawisata. Untuk cek connection, untuk cek connection itu untuk jika MySQL-nya connect-nya error, maka dia akan menampilkan koneksi database-nya gagal atau MySQL-nya itu error. Oke, sekarang kita Ctrl S dulu, simpan dulu. Kemudian coba kita kembali ke testingnya. Di sini kita coba tambahkan konektor.php. Kalau kita enter. Ya, seperti ini. Kalau tidak muncul atau tampilan seperti ini, berarti itu berhasil. Tetapi kalau tampilannya ada koneksinya error, berarti itu tanya koneksi gagal. Oke, kemudian untuk yang selanjutnya itu kita membuat fitur login. Oke, sekarang kita lanjut untuk membuat fitur loginnya. Oke, selanjutnya kita akan membuat fitur login. Nah, sebelum kita membuat fitur login itu, di sini kita kembali ke indeks, lalu kita turun ke bagian sini. Ini ada default container ya. Kita enter ke bawah. Di sini akan membutuhkan grid. Sebagai grid, di sini scriptnya sudah ada. Ini grid. Oh, di sini ada dua macam grid. Ada grid yang biasa, grid basic yang biasa, kemudian ada juga yang dengan shadow. Untuk di sini kita pakai yang shadow atau itu namanya itu bayangan, ada bayangan. Kita copy ini, kemudian kita tempatkannya di bagian bawah kontainer. Oke, di sini kita hapus saja yang ini. Oke, nah di sini untuk kolomnya itu dia memiliki satu baris, satu kolom dengan kolomnya itu lebar kolomnya itu ada 4, bukan 12. Untuk MX Auto ini untuk fungsi itu untuk rata tengah, untuk di tengah-tengah. Kemudian shadow ini adalah bayangan. Kemudian di sini warnanya itu ada warna putih, kita bisa ganti warna apa saja. Kemudian untuk kontennya ini kita hapus saja, hapus, lalu kita enter ke bawah. Lalu kita enter ke bawah. Di sini kita masukkan form loginnya. Ya, di sini untuk formnya di sini. Scriptnya yang ini. Di sini kita langsung kopikan ini semua.
kembali, lalu kita letakkannya di sini. Oke, di sini perhatikan dulu. Untuk form loginnya ini ada exchange, ada cek loginnya. Ini cek login dari PHP. Ini adalah input group yang dimana memiliki dua dua baris. Kemudian di sini untuk labelnya kita ganti dengan username, ada username. Lalu di sini untuk required tipenya ini untuk control text harus diisi, dimana ini kita harus diisi. Kalau tidak diisi berarti ada error, nanti error. Kemudian ini ya, ada yang untuk input group yang kedua itu juga itu labelnya itu kita masukkan password. Kemudian di sini di bagian sini juga harus diisi. Kenapa? Karena untuk kalau tidak isi nanti error. Kemudian di bagian input kelas ini saya pakai script itu dari School juga, itu untuk datanya kita pakai sukses. Dan di sini tipe itu pakai sambat dan boleh pakai login. Setelah ini kita save dulu. Nah, di sini selanjutnya coba kita testing dulu ya. Testing di sini coba seperti ini. Oke. Nah, seperti ini. Dia akan seperti ini. Ini adalah bagian buttonnya. Button itu saya pakai sukses sehingga warnanya hijau. Oke. Nah, di sini coba untuk mendingin masuk username. Oke, di sini coba kita tes masukkan username ya. Kita tulis sembarang saja username. Kemudian passwordnya. Coba kita login. Ya, di sini karena belum diisi makanya seperti ini. Misalnya kita kembali untuk bagian sini kita bisa rubah warnanya. Di sini coba kita kembali ke sini, di bagian sini warnanya kita pakai warna selanjutnya di sini untuk bagian form perhatikan dulu. Oke, untuk di bagian sini kita menggunakan input group. Kemudian di dalam sini labelnya itu yang ada username. Kemudian di sini ada record ini. Kenapa record ini harus wajib diisi itu seperti username ya, itu menggunakan teks. Dan kalau tidak diisi berarti akan muncul pesan gagal kalau harus diisi. Kemudian untuk ini yang nanti akan muncul di bagian dalamnya yaitu adalah masukkan username. Yang kedua masih menggunakan input group yang dimana itu ada password. Kemudian di sini ada sandi atau masukkan passwordnya. Untuk di cek login ini itu nanti akan cek login yang dimana di dalam indeks ini atau ini nanti akan ada file cek login lagi yang nanti akan terhubung ke
connector dan index. Ctrl S. Selanjutnya itu kita coba kembali ke di sini coba kita diminta untuk masuk. Lalu coba kita tes untuk login. Nah, di sini diminta di sini tampilnya itu plus fill out. State artinya kita harus mengisi. Di sini untuk bagian latarnya ini ada warna putih. Kenapa kita sesuaikannya dari sini? Di bagian sini ya, di sini itu white. Di sini coba kita ganti dengan dark. Dark. Lalu kita Ctrl S. Kemudian coba kita jalankan. Ya, seperti ini. Warnanya sudah hitam. Kemudian coba kita ganti yang warna ini. Warna untuk login ini kita ganti dengan info. Tulis. Ya, di sini sudah warna biru. Sekarang kita kembali, di mana di sini untuk bagian sini kita juga membutuhkan yang namanya cek besar notifikasi. Ya, kita dapatkan di bagian sini. Di sini scriptnya itu ya cek besar notifikasi. Seperti ini, kita tinggal kopikan saja, lalu kita letakkannya di bagian sini, di bawahnya container. Oke, nah di sini kita masukkan di sini dengan untuk di sini untuk cek pesan notifikasi ini untuk pesan, jika pesannya gagal atau loadnya gagal, maka username dan passwordnya akan salah. Dan jika di saat logout atau pesannya sambil logout, maka Anda telah berhasil logout, atau bisa juga belum login. Dan hasil itu Anda harus login untuk mengakses halaman super admin. Oke. Sini adalah cek pesan notifikasi. Kemudian di sini kita beri nama. Kita tinggal kasih dengan nah, di bagian sini kita kasih dengan form input login. Oke. Nah, di sini kita rapikan dulu. Rapikan dulu. Rapikan bagian sini dulu. Oke. Seperti ini.
Nah, selanjutnya itu selanjutnya itu kita akan membuat yang cek input ini halamannya tersendiri, memiliki halaman tersendiri. Nah, di sini untuk cek inputnya itu berfungsinya untuk apa? Untuk mencegah input karakter yang tidak sesuai. Nah, ini betul sekali. Kenapa? Karena ini yang biasanya yang para hacker itu biasa masukkan script dengan menggunakan script dokumen HTML dengan JavaScript, bahasa Java, dan untuk menggunakan script ini kita bisa mencari tahu karakter atau data yang dimasukkan oleh seorang hacker itu benar atau salah. Oke, di sini kita kembali ke sini, lalu kita klik super admin, kita membuat sebuah folder baru dengan namanya itu adalah cek input. Oke, dengan namanya itu adalah cek input. Cek input.php. Oke. Ya, di sini kita letakkan scriptnya di sini. Sorry, ini salah script. Seperti ini. Kita kopikan saja ini, lalu kita letakkannya di sini. Sorry, sedikit kesalahan. Sini kita lalu kita cek, kemudian kita masuk ke sini, letaknya di sini. Nah, di sini untuk script ini digunakan untuk mencegah inputan karakter yang tidak sesuai. Untuk di sini ada input ini atau data ini di dalamnya berisi ada trim. Trim ini artinya apa? Ini fungsinya itu menghapus spasi-spasi, kemudian strip plus hash dan HTML special search ini untuk bagian dari filter. Oke, setelah itu kita simpan dengan Ctrl S atau Ctrl S. Selanjutnya, sekarang kita kembali ke indeks. Lalu di sini ada cek login PHP, Nah, oke, di sini selanjutnya kita membuat untuk menghubungkannya itu harus ada cek login PHP. Kita masuk ke sini ke admin, kemudian kita membuat sebuah folder lagi dengan nama cek login.php. Oke. Di sini kita menggunakan script yang ini, cek login PHP. Nah, untuk cek login PHP ini berfungsinya itu untuk mengaktifkan PHP-nya, itu season start, yang dimana menghubungkan dengan koneksi yaitu konektor. Kemudian dia mencegah inputan karakter yang tidak sesuai dari cek input dan menangkap data yang dikirim dari form, yaitu dari input, yaitu ada username, kemudian ada input, ada sandi, kemudian dia menyeleksi data admin dengan username dan password yang
tidak sesuai, yang sesuai, yaitu yang dinamakan itu yang tadi ada MySQL query connector select form tabel admin war username. Kemudian dia menghitung jumlah data yang ditemukan. Ada ini MySQL numerous. Setelah itu ada headernya itu yang ada location, index, username, status, dan login. Dan setelah itu untuk headernya itu location itu kita jika username atau login passwordnya salah, berarti akan muncul itu pesannya gagal. Oke, di sini kita tinggal kopikan scriptnya ini, lalu kita kembali masuk ke sini dan kita copy paste. Nah, di sini untuk bagian ini session start ini fungsinya untuk mengaktifkan session PHP, lalu ini menghubungkan dengan koneksi, ini menghubungkan ke konektor ya, dan ini menghubungkan mencegah inputan karakter yang tidak sesuai di cek input. Cek input itu yang artinya cek notifikasi pesan, lalu dia akan menangkap data yang dikirim dari form atau yang dikirim dari notifikasi pesan tadi itu. Kemudian dia akan menyeleksi data admin dengan username dan password yang sesuai, apakah username dan passwordnya salah atau benar. Kemudian setelah itu akan menghitung jumlah data yang ditemukan. Setelah itu nanti ada username, kemudian status itu login, yang dimana header locationnya itu di index PHP, yang kalau misalnya username-nya benar, username-nya salah dengan login username salah, berarti akan tampil pesan gagal atau notifikasinya gagal. Oke. Oke, di sini selanjutnya coba kita testing. Sini kita masukkan username, lepas ya, di sini ada pesan yang login gagal, username dan password yang Anda masukkan salah. Oke. Selanjutnya itu kita membuat fitur login sudah ya. Untuk selanjutnya kita buat fitur logout. Untuk fitur logout ini itu ya, fitur logoutnya itu halamannya tersendiri. Coba sebentar, sorry. Oke, selanjutnya itu kita akan mengecek apakah sudah login. Ya, itu scriptnya ini, cek apakah sudah login. Oke, di sini ada dua cara. Untuk itu kita menggunakan cara yang kedua, seperti ini. Lalu kita letakkannya di bawah kontainer.
Oke. Nah, di sini ada session install yang dimana statusnya itu login. Diisi dengan login, kemudian di sini kita tutup dengan oke. Nah, di sini ada session install atau mulai, yang dimana status loginnya itu adalah isi konten jika belum login. Nah, di sini kita hapus, lalu kita tempatkan di sini, lalu di bagian bawahnya ini kita tutup. Oh ya, di atas sini kita rapikan dulu. Ctrl S dulu, terus simpan. Nah, untuk pada bagian ini kita tutup dengan tanda tanya. Tutup. Oke. Oke, selanjutnya kita akan mengisi data yang ada pada database tadi. Sini ada tabel admin, kemudian struktur, lalu tambahkan. Nah, di sini nama misalnya Maria Declin Jonai, alamat Batu Plat, teleponnya itu 081366110, kemudian email yaitu Declin Jonai@gmail.com, kemudian username Declin Sandi, delapan tujuh enam ini indah 321. Oke, kirim. Ya, seperti ini, lalu kita tutup. Ini seperti ini. Sedangkan ini coba kita kembali ke sini, kayak ke sini, masuk username tadi tutupin, kemudian passwordnya itu 8 ini.
login. Ini gagal. Kita kembali ke sini lagi. Oke, selanjutnya itu kita akan ke cek logout. Dia halaman tersendiri juga. Ini logoutnya itu halaman sendiri. Nah, di sini untuk logoutnya itu kita tempatnya di bagian navbar ya. Jadi di sini tambahkan lagi tambahkan ini satu lagi di sini. Di sini kita logout. Oke, di bagian sini yang tabelnya tertulis logout. .php. Oke, di sini kita tambahkan satu lagi yaitu logout.php. Oke. Sorry, salah tulis, kita lihat dulu. Sini oke, di sini kita bikin file baru lagi dengan nama logout.php. Lalu kita tambahkan scriptnya di sini. Ya, seperti ini. Oke, nah di sini untuk logout ini diletakkan pada sebuah halaman yang diberi nama logout. Itu season itu untuk memulai atau notification. Nah, di sini untuk menghapus semua season itu ada session status dan session username. Session status dan session username ini sebelumnya itu ada pada login. Coba kita cek di login. Ya, di sini tadi login itu ada session username ya, session username, session statusnya. Jadi untuk di logout ini untuk session username dan session status dihapus saja dan kita taruh ini session destroy. Nah, di sini untuk mengalihkan halaman sambil mengirim pesan itu logout. Itu yang ada pada indeks, yang dimana itu tadi pesan ya, notifikasi pesan. Nah, di sini itu ini yang pesan yang dimana
itu pesan logoutnya itu Anda telah berhasil logout, atau pesan Anda belum login. Anda harus login untuk mengakses halaman superadmin. Oke, selanjutnya itu coba kita jalankan. Selanjutnya kita jalankan. Misalnya saja ini ada sedikit kesalahan. Ini harus lokasinya harus sama dengan di login. Login ke location titik ini gitu ya. Location login. Seperti ini, coba kita login ya. Index PHP, index PHP, location index PHP. Oke, coba kita jalankan. Nah, di sini sudah logoutnya. Coba kita ke logoutnya ya. Terus coba kita masukkan nama ini tadi. Di sini kita katakan Anda telah berhasil logout. Oke, di sini masih ada sedikit error di yang 50 ya. Oke, 50 yang mana indeks? Mungkin indeks yang 50. Bisa nanti perbaikan lagi. Oke, di sini logoutnya Anda telah berhasil logout. Kemudian selanjutnya itu selanjutnya di sini kita ini. Selanjutnya itu kita display data dengan tabel dinamis, yaitu kita kembali ke sini untuk mendata itu minimal 5 ya. Display data dengan tabel dinamis. Oke, pertama adalah tabel admin. Kemudian tambahkan. Nah, untuk yang pertama tadi sudah ada nama Maria. Sekarang kita taruh Mutiara Dima. Alamat Labat. Kemudian telepon itu
4, 5, 6, 7. Emailnya itu mutiara @gmail.com. Oke, username itu Tiara. Kemudian selanjutnya itu 1, 2, 3. Nah, oke, untuk di sini kita print 3, 4. Sudah 1 dan 4. Oke, itu ada Tiara. Kemudian yang berikut itu ada Berlau. Kemudian nama alamatnya itu Liliba. Nomor teleponnya itu 4, 5, 6. Oke, untuk emailnya itu berlau@gmail.com. Username itu Boy. Kesannya itu 2, 3, 4. Yang berikut yang ketiga itu ada Hilarius. Kemudian alamatnya itu Lasiana. Kemudian teleponnya oke, untuk username emailnya itu hilarius@gmail.com. Username itu Hilaris Hila. Oke, selanjutnya itu 7. Yang keempat ya. Keempat itu ada Natalia Asa. Nah, Natalia Asa. Alamat Kayu Putih. Kemudian untuk nomor teleponnya itu emailnya itu Natalia@gmail.com. Username-nya itu Elma. Untuk itu 2, 3, 1. Ya, yang kelima. Untuk yang kelima itu ada Yohanes Kusuma. Oke, alamatnya itu
kayu putih. Kemudian teleponnya namanya Yohanes @gmail. Username itu Yohan. Sandinya itu adalah oke, itu kita kirim. Kemudian di sini kita jelajahi ini ada 5. Itu ada 5 ya. Oke. Selanjutnya kita masuk pada tabel kategori wisata. Lalu di sini kita 2, 3. Oke. Kami ada nama wisata, nama kategori wisata itu adalah wisata alam. Wisata alam. Kemudian ada wisata alam, wisata bahari. Kemudian ada juga wisata budaya. Oke. Kirim. Menjelajahi. Seperti ini. Kemudian selanjutnya kita ke tabel objek wisata, kategori wisata, ini juga objek wisata. Kemudian tambahkan. Ya, di sini untuk ID objeknya itu sudah otomatis, dan untuk ID kategorinya kita kasih 1. Di sini untuk nama objek wisata alam di Timur Tengah Utara adalah dari sini. Wisata alam nama wisata alam wisata alam Timur Tengah Selatan.
Selanjutnya itu tinggal kita kirim. Oke, sekarang kita jelajahi. Seperti ini. Kemudian yang berikutnya itu adalah tabel wisatawan. Kita setnya dulu. Oke, sekarang kita tambahkan sini ID-nya sudah otomatis, namanya itu misalnya nama tadi siapa ya, sudah ada. Misalnya namanya adalah ya Ayu. Kemudian jenis kelaminnya itu perempuan. Teleponnya itu 08. Oke. Kemudian email itu ayu@gmail.com. Kemudian ada sandinya itu yang berikut. Setelah Ayu, Sholi sama perempuan. Kemudian yang nomor teleponnya itu oke. Selanjutnya email itu soli@gmail.com. Selanjutnya itu kemudian Indo ditambah C3. Ada misalnya ada band laki-laki. Oke, teleponnya itu emailnya itu benny@gmail.com. Kemudian sandi. Oke, setelah itu kita kirim. Lalu selanjutnya itu kita menjelajahi atau browser. Kemudian yang terakhir itu kita wisatawan. Tabel testimoni. Tabel testimoni yang terakhir adalah tabel testimoni. Untuk tabel testimoni itu kita tambahkan
untuk ID-nya sudah otomatis. Kemudian di sini tanggalnya itu kita tanggal 3. Tanggal apa sedikit kesalahan. Oke, selanjutnya itu kita kirim. Masih loading. Ada sedikit diurus, maaf, ada sedikit kesalahan yang akan oke. Kita kembali ke testimoni ya. Kabel testimoni di sini ID testimoni ya, sudah. Kemudian selanjutnya itu